terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Diah Sari Wulandari. Saya guru SDN Segulung 3, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Palangkaraya. Hari ini, Senin, 6 Desember tahun 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 3 di kelas 4. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat selalu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan pimpin doa. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, masihkah anak-anak ingat tentang sifat-sifat cahaya? Masih ingat. Ayo coba sebutkan apa saja sifat-sifat cahaya yang kalian ketahui. Cahaya dapat merambat Ya. cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dimatikan, cahaya dapat menembus daging. Ya. Di sini akan guru tampilkan sebuah video, nanti kalian amati, kalian lihat apa isi video tersebut ya. Di buku pelajaran, pastinya kita sering melihat orang yang menggunakan kaca besar sebagai alat untuk melihat suatu objek yang kecil. Namun, tahu nggak sih kalian gimana cara kerja kaca pembesar itu? Loop atau kaca pembesar tersusun dari sebuah lensa cembung yang dihubungkan dengan sebuah gagang untuk memegang loop tersebut. Lensa cembung pada loop ini memperbesar benda di bawahnya karena cahaya yang dipantulkan benda akan dihantulkan pada
akan dipantulkan kembali. Lalu sinar 2 dapat sebagai sumbu utama dan dipantulkan seolah-olah datang dari titik fokus. Apabila kita tarik garis perpanjangan kedua sisi pantul, maka kedua garis tersebut akan berpotongan pada satu titik. Nah, titik inilah tempat bayangan objek berada. Karena bayangan terbentuk sebagai hasil perpotongan perpanjangan sinar pantul, maka bayangan bersifat maya. Loop ini umumnya digunakan oleh orang yang memerlukan melihat objek kecil lebih jelas. Misalnya, pustakawan atau peneliti yang ingin membaca tulisan kecil, mekanis jam yang melakukan perawatan atau perbaikan jam, ilmuwan yang ingin melihat hewan kecil seperti serangga. Dengan adanya kaca pembesar ini, kita tidak perlu susah-susah untuk mendekatkan mata kita ke objek, bukan? Bagaimana penjelasan tadi? Menarik, bukan? Klik tombol like dan subscribe pada channel ini agar kamu bisa dapat info hal menarik lainnya. Dan untuk kita semua, Nah, ini tadi video yang Guru tampil tadi menampilkan apa lagi? Tentang apa? Ya, kaca membesar. Kaca membesar itu bisa menampilkan benda-benda kecil jadi besar. Nanti pelajaran kita hari ini kita akan mempraktekkan cara membuat loop sederhana dari kantong plastik yang kemarin sudah kalian bawa, sudah siapkan untuk praktek kita hari ini. Selain itu, nanti kita juga akan belajar menemukan informasi dari teks bacaan yang membuat tabel, hal yang sudah kalian ketahui dari tabel dan yang ingin kalian ketahui dari bacaan. Ini dibuat tabel, setelah itu membuat tulisannya menceritakan ke dalam bentuk tulisan. Sebelum kita mulai belajar supaya lebih semangat, mari kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Nah, baik. Untuk awal pelajarannya kita mulai membuat percobaan loop sederhana. Nah, kalian siapkan peralatannya, buku juga alat-alat dan bahan yang kita gunakan untuk percobaan. Ayo silakan dikeluarkan dulu. Sebelum kita mulai prakteknya, kalian harus lihat kesepakatan yang kita kemarin yang harus kalian ikuti. Sebelumnya, setelah alat-alat sudah disiapkan, nanti ikuti langkah-langkah kerjanya ya. Langkah-langkah kerja harus secara berurutan. Guru tampilkan dulu langkah-langkah percobaannya. Disiapkan kantong plastik ini, botolnya sudah disiapkan yang berisi air. Nah, juga kertas nanti bisa lihat di buku kalian. Nah, pertama sudah disiapkan kantongnya. Nah, isi kantong plastiknya. Nah, isi dengan air. Dan isi dengan air dulu. Ya, sudah diisi. Ya, kalau sudah diisi, nah, tekan dulu dengan air, kemudian ikat kantong plastiknya. Nah, setelah diikat, kalian letakkan di atas kertas. Nah, kertas buku ini diletakkan di atasnya, diletakkan di atas sambil dipegang. Sudah diikat, Mas? Ya, diikat dulu. Nah, ini diletakkan di atas kertas. Nah, ini kertasnya diletakkan di atas kertasnya. Nah,
Apa yang terlihat? Tulisan Tulisannya? besar. Iya, tulisannya menjadi Besar. besar. Sudah terlihat menjadi besar, Mbak? Nah, terlihat tulisannya menjadi lebih besar. Nah, ini tadi kalian sudah mempraktekkan pembuatan loop sederhana. Nah, setelah ini kalian tuliskan di LKPD yang Guru berikan ini hasil dari laporan tadi. Nanti kalian tuliskan di lembar kerja ini. Ini ada perbedaan tulisan asli dan tulisan yang terlihat dengan loop yang kita buat ini tadi. Kemudian mengapa perbedaan ini bisa terjadi? Nah, kesimpulannya apa yang kamu temukan dalam percobaan ini kalian tuliskan di lembar kerja tersebut. Guru beri waktu mengerjakannya. Nanti kita tampilkan hasil dari pengamatan tadi. Ayo silakan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah, siapa yang mau menampilkan pertanyaan pertama? Siapa? Ya. Apakah perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Tulisan asli ulairannya sama dengan kan tulisan yang dilihat dari plastik lebih besar dan lebih jelas. Tulisan yang dilihat melalui plastik yang berisi air tampak lebih besar daripada tulisan aslinya. Nah, yang kedua mau menampilkan siapa? Ya. Mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Karena salah satu sifat cahaya adalah dapat dibiaskan. Ya. Untuk yang ketiga, silakan yang mau menampilkan? Ayah Bu. Ya. Nah. Apa kesimpulan yang dapat kamu tentukan dari percobaan ini? Pada percobaan membuat tulisan yang kecil terlihat lebih besar membuatkan bahwa terjadi pembiasaan cahaya yang dibiaskan oleh media air. Nah, setelah kalian tadi melakukan percobaan, bisa menemukan beberapa pertanyaan dari percobaan itu. Jadi perbedaan tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik tadi. Kalau tulisan asli sebelum kita menggunakan loop tampak sama. Setelah menggunakan loop maka terlihat lebih besar. Yang kedua, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Itu karena adanya pembiasan cahaya. Terus kesimpulan yang bisa kamu ambil tadi, ya, dari percobaan loop ini membuktikan bahwa adanya sifat cahaya yaitu pembiasan cahaya. Kalau sudah, kalian lanjutkan menuliskan laporan percobaannya di tabel yang ada di LKPD-mu. Ya, ada di halaman 73 di buku tema, atau bisa melihat ini di LKPD-mu juga sudah ada. Ya, guru beri waktu mengerjakan dulu. Dan nanti setelah kalian mengerjakan, kalian tampilkan ke depan, ke tiap kelompok menampilkan hasil dari percobaannya tadi. Ya, silakan dikerjakan. Yuk, kalian tuliskan ini ada nama percobaannya apa, dituliskan, kemudian tujuannya, kemudian alat-alat yang digunakan tadi, juga langkah-langkah kerjanya, juga kesimpulan setelah kalian membuat loop sederhana tadi.
boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ini tadi kalian sudah menampilkan laporan percobaan dari hasil pembuatan loop sederhana yang sudah kita praktekkan tadi. Nah, untuk selanjutnya coba kalian perhatikan. Di sini ada penjelasan tentang alat optik. Alat optik itu apa? Alat optik adalah sebuah alat yang menggunakan lensa dan cermin yang memakai sifat cahaya yang dapat dipantulkan dan dibiaskan yang dimanfaatkan untuk melihat. Alat optik terbagi menjadi dua, yaitu ada alat optik alamiah, yaitu mata, dan alat optik buatan seperti kacamata, kamera, loop atau lensa pembesar, mikroskop, teleskop atau teropong, dan periskop. Tadi kita sudah mempraktekkan salah satu alat optik apa? Loop atau kaca pembesar. Nah, selain itu kan banyak sekali alat optik. Di sini ada beberapa gambar alat optik. Tahukah kalian alat optik yang pertama itu gambar apa ya? Kaca pembesar. Ada. Yang pertama adalah kaca pembesar atau loop yang kalian praktekkan secara sederhana tadi menggunakan kantong plastik dan air. Yang kedua, ada yang tahu gambar apa? Kamera. Kamera. Yang ketiga, yang nomor 3 adalah mikroskop. Kalau yang keempat, Teleskop. iya teleskop. Itu apa tuh teleskop? Melihat benda yang jauh seperti Bintang. bintang di langit. Pinter, bagus. Yang terakhir ini ada yang tahu gambar apa? Teleskop. Ya, namanya periskop. Betul sekali, periskop digunakan di kapal selam. Kita tadi sudah selesai ya mempraktekkan pembuatan loop sederhana. Juga ini ya, tadi sudah ada beberapa contoh alat optik termasuk loop tadi yang kita buat. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya,
nanti bisa kalian jadikan bahan untuk membuat tulisan tentang Sultan Agung.
Kalian tadi pasti bekerja sama dengan teman, ya kan, pada waktu mengerjakan tugas tadi. Nah, kalian karena senang, ada nggak hambatannya? Tidak ada, bagus. Nah, setelah itu, kalian tadi mengerjakan apa lagi? Mengerjakan tugas di LKPD. Nah, setelah itu, kita simpulkan materi atau pelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan yang pertama, kita belajar apa? Belajar IPA. Kesimpulannya tadi apa? Membuktikan apa? Iya, pembuatan loop kita tadi membuktikan bahwa adanya pembiasan. Kemudian yang untuk materi bahasa Indonesia kita belajar apa tadi ya? Menuliskan informasi dari teks apa? Iya, teks Sultan Agung. Kemudian nanti kalian tuliskan tulisan laporan membuat tulisan Sultan Agung dengan bahasamu sendiri dengan menambahkan informasi dari bacaan buku atau di internet, ya nanti bisa kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kalian rapikan buku kalian dahulu, kalian masukkan. Sebelumnya nanti kita akan menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Sudah siap menyanyikan lagu? Coba sudah dulu tampilkan di depan. Nah, kalian perhatikan. Kemudian siapa yang tahu lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari daerah mana? Dari daerah mana? Iya, Kalimantan Selatan. Kita mulai menyanyikan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di hurung bari-bari, masak sebiji di hurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cang surupan. Bengkok dimakan api, apinya cang surupan. Nama nabatis kutu dikiti di Jawa, nama nabatis kutu dikiti di Jawa. Nah, dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, karena kita masih dalam tatap muka terbatas, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan dan membatasi mobil. Selain itu kita juga harus bersyukur, ya kita sudah diberikan kesehatan, ya. Kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah bisa masuk